Kan kita cara yang kemarin kita pelajarin di kelas kan. Cuman kalau cara kedua itu kita pakai sifat ini AX plus D dibagi CX plus D. Nah, kita teman-teman ingat sifat yang ini dulu nih. Sifat yang ini. Nah, baru kita kan harus cocokin dulu kan si sifat yang ini sama soal kita. Kita harus cocokin. Berarti jadinya soal kita kan kita harus ubah bentuk dulu kan biar X-nya di depan semua. Jadinya untuk soal kita itu jadinya 3X min 3 dibagi min X plus 2 kan. Nah, udah mirip kan berarti si sifat soal kita sama sifat yang di atas. Nah, baru kita bisa pakai konsep yang ini. Konsepnya itu adalah AD dikurang CD itu tidak boleh sama dengan 0. Saya masih nangkap nggak? Ini masih ngecek inversi sebenarnya. Nah, baru kita tinggal masukin aja di nilai AD sama CB. CB. Nah, kita masukin nilai kan. Si A-nya di 3, si D-nya kan 2. Terus dikurang, C-nya kan min 1. Terus B-nya itu min 3. Dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini 6 dikurang 3. 3 kan. Nah, berarti otomatis si fungsi yang kita punya ini dia memiliki inverse gitu. Sampai sini ada mau ditanya dulu nggak? Aman? Aman Pak, aman. Masih aman, Pak. Nah, baru setelah kita udah tahu fungsinya punya inverse, baru kita tinggal ngerjain turunannya. Kok turunan? Inverse-nya. Jadinya gimana? Sini aja deh. Kan Y sama dengan 3X min 3 dibagi 2 min X. Nah, berarti Y 2 min X sama dengan 3X min 3. 2Y min XY sama dengan 3X min 3. Terus kita kelompokin kan X sama Y-nya. Jadinya min XY min 3X sama dengan min 2Y min 3. X min Y min 3 sama dengan min 2Y min 3. X sama dengan min 2Y min 3 dibagi min Y min 3. Nah, karena kita udah dapat X-nya, baru kita tinggal ubah dia ke Y sama dengan, atau F min 1 lah. Jadinya F min 1X itu sama dengan min 2X min 3 dibagi min X min 3. Ini deh jawaban kita. Ada yang mau ditanya dulu? Aman? Sampai sini? Aman, Pak. Pak, ini nanti Gimana? jawabannya dikasihkan, Pak. Jawabannya nanti dikasih ke kita kan, Pak? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasihlah, Pak. Boleh, nanti share. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini 1A. Lumayan panjang juga ya. Sekarang yang 1B gimana? Oh iya, 1B kayaknya belum kuajarin deh.
Kayaknya ya. Atau udah belum sih yang 1B? Contoh soalnya? Mana ya materinya? Ya? Hmm. Kalau 1B itu nah, kalau 1B itu sebenarnya kan yang ditanya F-1 aksen dari 2 kan. Saya kita bisa pakai konsep ini sih sebenarnya teman-teman. Jadi F-1 salah. F-1 aksen A itu sama dengan 1 per F aksen F, X. F, F aksen F-1 A. Nah, ini konsepnya sebenarnya. Nah, terus kalian lihat nih, si A yang disoalkan dia 2 kan, si ininya, nilainya. Karena A-nya itu adalah 2, kan A sama dengan 2. Berarti kita harus cari nilai ininya dulu, nilai X-nya, langkah pertamanya. Langkah pertamanya itu cari nilai X yang memenuhi di soal. Berarti kita kita kan dikasih fx-nya kan. Berarti fx-nya itu kan sama dengan 3x pangkat 5. Salah, 3x plus 5. 3x pangkat 5 ditambah x dikurang 2. Nah, kita dikasih nilai hanya itu 2. Berarti kita tinggal ganti aja nilainya nih. Hanya di sini. Berarti 2 sama dengan 3x pangkat 5 ditambah x dikurang 2. Berarti jadinya 0 3X. sama dengan 2-nya kita pindahkan. Kita pindah ruaskan. Kita pindah ke sini. Jadinya 3X pangkat 5 plus X min 4. ya plus kok plus min 4. Nah, udah dapat nih. Baru kita tinggal uji si X-nya di sini. Kita cari X berapa yang memenuhi di sini biar hasilnya itu sama dengan 0. 1. Nah, karena ini masih gampang kan, berarti kalau X-nya sama dengan 1, berarti jadinya si nilainya kan jadinya 3 dikali 1 pangkat 5 ditambah 1 dikurang 4. Jadinya 0 sama dengan ini 4 kurang 4 kan. Sama kan berarti. Berarti jadinya nilai X yang memenuhi di persamaan ini itu adalah X-nya sama dengan 1. Nah, udah dapat nih nilai X sama dengan 1. Baru kita turunkan si fx-nya sekarang. Langkah keduanya. Turunkan fx. Turunkan fx. Berarti turunan pertamanya adalah kan 3x pangkat 5 jadinya 15 15X x pangkat pangkat 4. 4. X diturunin jadi 1. 1. Nah, 2 diturunin jadi 0 kan berarti. Nah, udah dapat nih si nilai efek turunan fx-nya. Baru kita substitusiin nilai x di situ. Masukin nilai x. Berarti F1. Jadinya ini 15 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1. Jadinya F 16. aksen satunya adalah 16. Nah, udah dapat nih. Baru kita tinggal pakai sifat yang ini. Sifat yang tadi yang kita tulis di atas nih yang ini. Nah, jadinya si soalnya F-1 aksen 2
itu adalah 1/16. Gitu deh. Ini hasilnya. Ada yang bertanya kan? Sampai sini? Aman, Pak. Aman? Pak, Aman, itu Pak. fx-nya kenapa 2, Pak? Oh, yang ini. Yang ini ya. Mana sih? Ini ya. Karena ini, tadi siapa yang nanya? Son ya? Robertson ya? Iya, Pak. Karena dari sini, Son. Dari ini. Karena di soal diketahuinya kan F-1 aksen 2 kan. Berarti 2 ini adalah si A-nya sebenarnya. 2-nya itu adalah si A. Karena kita pakai sifat yang ini nih. Sifat yang ini. Nah, karena kita pakai sifat yang ini, yang di atas, yang F-1 aksen A itu sama dengan 1 dibagi F aksen F-1 A, jadinya A-nya kan berarti 2 kan, kalau di soal. Nah, karena A-nya 2, kita bisa pakai A-nya itu sebagai nilai Fx. Kayak gitu. Karena kan di sini tujuan kita menggunakan nilai A itu kan buat nyari nilai X yang memenuhi di persamaan Fx yang ini kan, persamaan yang ini. Makanya kita substitusiin Fx-nya itu sama dengan 2. Baru kita mau cari nilai X yang memenuhi. Nah, kalau misalnya kita udah dapat nilai X yang memenuhi, X-nya sama dengan 1, baru kita bisa pakai nilai X itu buat masukin ke hasil turunannya. Kayak gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Aman? Udah bisa lanjut berarti nomor 2? Aman lah ya, kita lanjut lah ya nomor 2. Nah, nomor 2A gimana nih? Ada yang masih ingat nggak? Y sama dengan ln X kuadrat plus 2X min 3. Ayo, ada yang masih ingat turunannya? Satu per kah? Gimana? Kalau ln X itu kan 1/X. Berarti kalau ini berarti turunannya itu 1/X kuadrat tambah 2X kurang 3 ya, Pak? Betul. Nah, sebenarnya masih kurang tuh, Dina. Jadi, teman-teman ingat, kalau semisal Tak. Apa ya? ln-nya itu di dalam kurungnya itu adalah sebuah fungsi, misalnya gini, contoh, berarti jadinya kalau kita mau mencari turunannya, itu adalah 1/UX, 1/UX, si fungsi di dalam kurungnya, baru dikali dengan Dikali X. turunan Oke. dalam kurungnya. Nah, jadi berarti kan kalau misalnya kita lihat di soal kita, dalam kurungnya itu kan sebuah fungsi kan. Jadi kita bisa tulis U-nya itu adalah X kuadrat X kuadrat plus tambah 2X 2X X kurang 3. min 3. min 3. Berarti turunannya 2X plus 2. 2X plus 2 kan. Nah, udah dapat nih berarti di turunan dalam kurungnya. Nah, berarti baru kita bisa pakai sifat yang ln yang tadi, yang dan di atas sama Per dengan DX. 1/U dikali DU. Nah, U-nya kan tadi yang ini kan. U-nya dalam yang masih yang ini. Berarti 1/X kuadrat plus 2X min 3. Lalu kita tinggal kali sama DU-nya. 2X DU-nya adalah plus 2. 2X plus 2. Kalau kita sederhanain jadinya 2X plus 2 Plus 2. dibagi X X kuadrat. kuadrat plus 2X min 3. Oke, selesai. Nomor 2A. Oke, gampang kan?
Itu nomor 2A. Sekarang, Anda mau tanya dulu nggak 2A? Aman kan? Pada ingat kan sifatnya? Aman, Pak. Sebenarnya lebih ke kalian harus hafal sifat sih sebenarnya. Karena kan turunan tuh banyak ya. Ada yang learn, ada yang eksponen, terus ada apa lagi ya? Trigono, lain-lain. Jadi emang paling penting kalian hafal sifat sih sebenarnya. Karena soal, ya kalau nggak salah, materi UAS tuh nggak jauh-jauh dari sini sih. Mau itu turunan, mau itu inverse, sama integral. Tapi kalian tenang aja, yang nggak bakal keluar di UAS tuh yang materi terakhir kita tuh, apa ya, hiperbolik ya, yang sin H itu. Nah itu katanya sih nggak bakal keluar di UAS. Dengar-dengar. Jadi kalian bisa fokus ke materi yang ini nih, yang lagi kita bahas, yaitu integral. Integral yang kita belajar pada umumnya. Terus kemudian fungsi, fungsi inverse sama turunan. Ya semoga integral tuh ya nggak nyampe yang hitung luas sama kolom ya. Semoga. Nah kita lanjut, berarti yang B sekarang. Yang B itu kan sin X, salah. Berarti fx-nya itu adalah sin sin X dipangkatkan cos 2x plus 1. Oh iya, kayaknya aku lupa dijelasin ini juga deh. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu fungsi eksponen kayak gini, misalnya contoh mana ya materinya ya. Hmm. Jadi materinya itu yang, nah screen yang satunya lagi kelihatan nggak? Nah jadi kita pakai sifat yang ini nih. Jadi kita apa ya? Dua sisinya kita learn-kan jadinya gitu. Nangkap sampai sini? Dua sisinya kita learn-kan. Nangkep, Pak. Nah jadi keputus lagi. Nah jadinya kan karena soal kita kayak gini, jadinya dua sisinya kita learn-kan. Jadinya ini adalah learn fx fx. Ini sama dengan learn sin x sin plus 2x x plus 1. cos 2x plus 1. Nah, terus kemudian kalian ingat kan kalau sifat logaritma, gitu kan? Kalau semisal log, terus di dalamnya bentuknya pangkat, jadinya contoh misalnya, dan A pangkat B misalnya. Nah, itu kita bisa ubah jadi Kan ke B dikali B, B ln A A. kan jadinya kan. Nah, ini sama nih, karena bentuknya sama kan, jadinya kita bisa pindahkan si cos-nya ke depan. Cos 2x plus 2x 1 plus 1 dan ln sin x. sin X. Oke, ini adalah ln fx. Oke, sekarang langkah kedua adalah kita turunkan kedua sisi. Ini materi ini.
Ya, kita turunkan kedua sisi. Betul. Nah, berarti ini kan f aksen x dibagi fx fx. sama dengan. Nah, yang sisi kanan, yang bagian ini, kalau diturunin gimana? Ada yang masih ingat gak? Pakai sifat yang mana? Ah, Cot X cos Itu 2x plus 1. Pakai sifat yang ini kan, kalau teman-teman ingat. fx, Iya, fx iya, Pak. min gx Ya. ditambah fx g aksen Iya, x. Itu kan, kita pakai sifat itu kan berarti. Baru, kalian tinggal turunkan ya si fx-nya dulu. Fx-nya turunan cos apa? Teman kos minusin. Min sin. Cos kan min sin kan? Minusin, Pak. Min sin. Ah, Iya. 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 Nah, cuman kalau misal di dalam cos-nya itu ada fungsinya juga, jangan lupa dalam kurungnya juga diturunin. Min 2 sin. Dua. Berarti jadinya min 2 Min sin dua kan sin. berarti. Min 2 2 sin. 2x 2x plus plus 1. plus 1. Oke, itu sisi kirinya. Terus kemudian dikali gx-nya masih tetap ln sin Min x. sin x. Terus ditambah Tambah cos plus 2x 2x plus plus 1. 1 dikali turunan ln-nya sekarang. Kotangan 1% X dikali cos X. Betul. Kan turunan ln kan masih ingat kan yang tadi? Turunan ln kan 1 per sin. U kan sebenarnya. 1 per U atau 1 per X kan. Tapi karena di dalam kurungnya itu sebuah fungsi, Ada. jadinya Satu. jangan lupa 1 per U dikali si turunan dalam Ya. kurungnya. Jadinya 1 sin itu per kan sin 1 x. per sin X X dikali dikali cos x. turunan. Ya, turunan sin kan berarti cos X. Cos X. Oke. Dan dapat kan? Berarti jadinya Min sin. kita sederhanakan dulu lah ya. 2 sin Min 2 X, sin. 2 sin 2x plus 2x 1 plus 1. dan Dan sin sin x X tambah plus cos 2x plus 1 dikali kotangan cos x. X. Ya, ini bisa ya. Kalian bisa ubah jadi kotangan juga bisa. Cos X plus Oke. X. Cuman kita biarin dulu aja lah ya. Ya, cos per sin kotangan aja. Misalnya kita langsung aja lihat kotangan. Cos per sin. Per sin kotangan. Kotangan. Kotangan X. Oke, ini belum selesai sebenarnya. Kalian lihat, masih ingat kan di sini ada f aksen X dibagi fx. Nah, si fx yang ini yang di bawah, Dipindahin ke kanan. betul. Kita kan harus kali ke sini. Kita kali ke sini, kaliin. Jadinya, kalau kita mau mencari turunan fx-nya, jadinya adalah kita masukin fx-nya, fx. berarti sin x terus dipangkatkan cos 2x plus 1 X plus 1. kita Plus kalikan sama yang cos tadi 2x. yang banyak yang itu min 2 sin Oh. 2x plus 1 dikali ln sin x ditambah cos 2x plus 1 dikali kotangan x. Oke, selesai. Itu jawabannya. Ada yang bertanyakan? Aman? Itu nggak bisa disederhanain lagi ya, Pak?
Kayaknya nggak bisa deh. Oh, Paling kalau sederhana ini paling mentok-mentok kita kaliin aja ke dalam. Ini kali ke sini. Yang ini kali ke sini. Udah, oh, paling mentok kayak gitu sih. oke, Pak. Oke, itu untuk nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Masih Aman, gampang kan? Pak. Hmm. Hmm. Aman banget. Itu nomor 2. Sekarang kita masuk nomor. Nah, ini gampang ini. Kita masuk ke nomor 3. Aduh. Oke, nomor 3 gimana? Yang A, kita langkah pertama harus kita lakukan apa dulu? Substitusi. Substitusi. Kayak gimana? Enggak. Cari U. Enggak, iya cari U. Salah, Pak. Betul, kita nentuin dulu U-nya yang mana. Nah, kalau dari soal yang 1A, menurut kalian U-nya yang bagian mana? Yang X pangkat pangkat 3. gak paling? Betul. U-nya yang ini, berarti jadinya. U-nya yang ini dulu kan. Nah, ini U-nya. Berarti kalau kita ngerjain nomor 3A, kan soalnya integral X kuadrat plus 2 dikali E pangkat X pangkat 3 plus 6X plus 1 dx. Nah, berarti langkah pertama kan kita nentuin dulu kan si U-nya. Nah, U-nya tadi udah pada benar, tadi nentuin U. U-nya itu yang pangkatnya. Ini berarti ini yang pangkat jadi U. Jadi X pangkat 3 ditambah 6X 6X plus 1. 1 Berarti DU-nya adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat 3X tambah 6. kuadrat tambah 6. plus 6. Oh ya, jangan lupa ada dx-nya. Jangan lupa. Dan Karena ini integral kan soalnya. Berarti kita kalau misal mau cari dx, itu jadinya 3. du DU dibagi per 3x kuadrat. Dibagi 3x kuadrat plus 6. 6. Oke, udah dapat kan kita. Baru kita tinggal masukin ke soalnya. Jadinya ini integral Kuadrat x plus kuadrat 2. plus 2 dikali, kan e-nya pangkatnya kita udah ubah jadinya e pangkat u. Iya. Ini e pangkat u. Baru dikali dx-nya kita ubah pakai yang tadi udah kita dapat jadinya du U per per 3X kuadrat plus 6. plus 6. Oke. Nah, sebenarnya kan ini bisa saling menghilangkan kan, bagian sini sama bagian sini. Nah, kalian tinggal sederhanain aja nih bagian yang bawahnya ini, yang bagian sini. Yang bagian sini kalian sederhanain aja biar bisa saling menghilangkan. Berarti jadinya kalau misalnya kita mau sederhanakan gimana tuh? Tiganya keluarin. Tiganya keluarin, Betul. Pak. Betul. Tiganya dikeluarin kan biar bentuknya sama kan. Pangkat U, jadi ini jadinya DU dibagi. Nah, tiganya dikeluarin kan tadi. 3 3 dikali X X kuadrat kuadrat plus 6. plus 2. Dua. Nah, baru kita bisa saling menghilangkan nih yang ini. Nanti ini coret, yang ini coret. Sisa 3. Nah, karena dia sisa sepertiga, jadi sepertiga ini bisa kita keluarin kan dari integral. Karena konstanta kan soalnya. Jadinya sepertiganya kita keluarin. Nanti yang diintegralkan cuman E pangkat U. Nah, integral E pangkat U apa? Ada yang masih ingat? Tetap pangkat tuh. Betul. Integral E pangkat U kan jadinya dia tetap dia-nya sendiri kan. E pangkat Iya. U. Jadi 1/3 1/3 dikali E pangkat U plus C. plus C. Nah, jangan lupa U-nya kita ubah ya, berarti. Jadinya X pangkat 3 1/3. E U-nya kita ubah jadi X pangkat 3 plus 6X plus 1. plus 6X plus 1 plus C.
Ini jawabannya. Oke, itu nomor 1A. Ada yang baca kan? 1A? 1A lagi. 3A. Aman? Aman, Pak. Aman-aman. Sekarang kita masuk ke 3B. Kalau mau ditanyakan langsung aja ya, tanya biar nggak lupa. Nah, kalau yang nomor B itu gimana? Yang kita langkah pertama harus kita lakukan apa? Cari. Disederhanakan dulu. Disederhanakan gimana tuh, Dinar? Mungkin yang 3 tuh dipecah jadi 1 tambah 2, nantinya tuh itu tuh bisa disederhanakan jadi dalam kurung X tambah 1 dalam 1 kurung pangkat 2 ditambah 2, Pak. Kemudian yang atas sama bawah itu dieliminasi jadinya tuh 1 per X tambah 1 tambah 2. Gimana tadi? Kok jadi lupa? Kan yang atas kan X tambah 1, kemudian yang bawah itu X Oh, kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, 3-nya tuh dipecah jadi 1 tambah 2, nah nantinya tuh itu bisa disederhanakan jadi dalam kurung X tambah 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah 2. Nah, kan itu kan ada kesamaan kan. Nah, jadinya tuh X tambah 1 per yang dalam X tambah 1 itu yang kuadrat itu bisa dihilangkan. Jadi yang atas sisa 1, yang bawah sisa X tambah 1 tambah 2. Atau 1 per X tambah 3. oh iya, bisa kayak gitu ya. Benar juga. Jadinya tadi ini kan X kuadrat plus 2X plus 1. Gitu kan maksudnya? Iya, Pak. Nah, oke. Tadi benar ya kata Dinar, berarti kita sederhanakan dulu si bentuknya. Baru kan yang ini kan kita bisa buat pemfaktoran kan yang bagian sini. Oh iya, benar. Jadinya yang bawah adalah X plus 1 kuadrat kan, benar kan? Bagian X kuadrat Iya, plus Pak. 2X plus 1, baru ditambah 2, yang di atas kita bikin masih tetap X plus 1 dx. Terus kemudian, bentar. Hmm, hmm, kok aku ragu ya, bentar ya. Kita lihat materinya dulu. Hmm, Pak, izin bertanya. Tapi yang B ini dia bisa pakai cara yang A juga nggak kayak tadi? Bisa kan ya? iya, kayaknya dia pakai cara yang A deh. Iya, kayaknya yang A lagi. Yang B ini kayaknya lebih ke ini deh, lebih ke kita pakai sifat len. Ini kita buat seolah-olah nanti integralnya itu 1 per U du. Iya. Ya kayaknya yang B lebih ke situ deh sifatnya. Berarti kalau gitu kita cari U-nya dulu kan. Berarti U-nya kan yang X kuadratnya kan berarti. Jadinya
U-nya itu yang X kuadrat plus 2X plus 3. Terus kemudian baru kita cari turunan U-nya kan. Berarti DU-nya 2X plus 2. Dx. Ya, kayaknya ya benar sih. Lebih ke sini sih pakai sifatnya. Baru kita cari dx-nya. Dx-nya du dibagi 2x plus 2. Nah, baru kita tinggal masukin ke soal di integral x plus 1 dibagi u dikali du per 2x plus 2. Sama kan konsepnya, yang ini sama yang bawah ini sama yang ini. Kita bisa saling menghilangkan kan nanti. Nah, baru kita sederhanakan aja bagian bawahnya. X plus 1 bagi U dikali DU. Ini duanya kita keluarin kan? 2 Iya, Pak. X plus 1. Nah, ini bisa coret kan? Ini coret, ini coret. Jadi Jadinya 1/2 DU. tetap oh iya. Duanya kita keluarin aja ya. Berarti 1/2 integral 1/U DU. Nah, integral 1/U kan apa? Ayo, integral 1/U. Lalu kan? Iya, betul. Dan U kan. Dan U plus C. Plus C. Tambah C. Nah, baru kita tinggal masukin nilai U-nya. Jadinya 1/2 dikali dan X X kuadrat pangkat plus Kuadrat. 2X plus 3. plus C. Oke. Ini deh jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, kok itu X plus 1 ya, Pak ya? Yang mana? Oh, yang Yang ini. itu, Pak. Kok X plus 1? Jadi kan yang ini kan. Dari atas kan? Yang dari atas kan kita punya bentuknya 2X plus 2 kan? Ya kan ini. Iya. 2X plus 2. Nah, karena kita di sini mau menghilangkan antara ini sama ini. Kan mereka sejenis kan jadinya. Kita bisa keluarin duanya nih. Duanya kita bisa keluarin kan? Duanya kita bisa keluarin. Jadinya dia adalah bentuknya 2 dikali X plus 1. Hmm. Nah, karena dia udah sama bentuknya, baru kita bisa coret nih antara ini sama yang ini. Berarti tinggal duanya kan? Jadinya, berarti duanya kita bisa keluarin. Jadinya 1/2-nya kita keluarin. Jadinya kayak gini. Jadi 1/2. Gitu. Oke, Pak, Pak. pengen nanya, Pak. Kalau yang Gimana? 1/2 itu dapat dari mana ya, Pak? Ya, yang tadi. Jadi kan, nih kita lagi ya, ngerjain lagi ya. Ini kan tadi bentuknya integral X plus 1 dibagi U. Dikali DU per 2X plus 2. Nah, ini sama ini kan kita bisa saling menghilangkan kan sebenarnya. Ini sama yang ini. Cuman karena ini, dia masih ada duanya di sini. Masih ada duanya. Ini 2. Jadi kita harus keluarin duanya dulu kan, biar bisa saling coret. Berarti 2X plus 2 kalau kita keluarin duanya, jadinya berapa tuh? Kalau duanya kita keluarin. Ini kan 2 kita keluarin nih. Berarti jadinya dia bentuknya jadi X plus 1 kan? Karena kalau dia kita kali masuk lagi, jadi kalau kita kali, ini kali, jadinya dia bakal jadinya 2X plus 2 lagi kan sebenarnya. Nah, karena tujuan kita di sini buat menghilangkan antara yang atas sama yang bawah, yang ini sama yang ini, jadinya kita harus ubah biar sama-sama bentuknya itu X plus 1. Nah, karena dia udah sama bentuknya, baru kita bisa coret nih. Ini coret, ini coret. Nah, kemudian, karena yang dicoret cuma X plus 1, jadinya bagian sini kan masih ada, bagian sini masih ada 1/2 kan sebenarnya. Nah, makanya, kalau bisa kita tulis lagi si integralnya, itu integral 1/U dikali 1/2 DU.
Gitu kan sebenarnya. Nah, kalau udah, baru, nah ini adalah konstanta. Kita bisa keluarin ke depan integral. Jadinya yang bakal kita cari itu cuman integral du-nya aja. Putar 2. Integral 1 per u du. Udah, gitu deh. Berarti integralnya kan 1 per 2 dan u plus c. Nah, kayak gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak mau bertanya, Pak. Gimana tuh? Ini kan caranya kan udah beda lagi nih. Kalau misal dibandingkan dengan cara yang tadi itu gimana tuh bedanya? Kalau yang tadi yang dibilang linear itu sebenarnya lebih ke itu. Kalau semisal di atasnya itu pembilangnya 1. Jadi kan Gitu. kalau semisal pembilangnya 1, berarti jadinya kan nanti kita bakal pakai sifat yang apa ya? Itu tuh trigonometri yang itu inverse. Jadinya kita mau pakai sin inverse. Kok sin inverse? Apa sih yang bentuknya bukan akar tuh? Oh, tangan sama kotangan. Lebih ke situ nanti kita pakainya. Iya, Pak. Kalau semisal kalau yang memakai sifat yang linear tadi tuh. Kalau semisal emang pembilangnya tuh 1 atau kita bisa saling menghilangkan sebenarnya. Tapi kan karena yang ini konsepnya X plus satunya kita nggak bisa coret pakai itu kan, pakai sifat yang tadi kan. Jadi makanya kita harus pakai sifat yang lain lagi sebenarnya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Itu nomor 3. Nah, nomor 4. Gimana? Ada yang tahu? Nah, nomor 4 mulai susah ya, berarti. Kita disuruh cari turunan juga nih. dy per dx itu kan berarti turunan kan. Kan y sama dengan x pangkat 3 min 1 cos x. Tentuin UV-nya. Betul. Kita masih pakai, kita pakai yang masih yang tadi kan, pakai yang mana ya tadi? Kita pakai yang ini kan. Kita masih pakai sifat yang ini kan, yang ini. Karena bentuknya perkalian soalnya. Jadinya kita pakai sifat yang f aksen x gx ditambah fx g aksen x. Nah, sekarang berarti turunan f aksen x-nya berapa tuh? Kita mau cari y aksen. Katanya lah, dy per dx deh. Berarti ini fx yang bagian sini fx, ini gx kan? Oh, Berarti 3x kuadrat. Nah, berarti turunan fx kan berarti 3x kuadrat Kuadrat kali tan min 1 tan min 1 cos x. x ditambah x pangkat 3 dikali. Nah, turunan tan min 1 cos x. Ada yang masih ingat? satu per kan? Atau apa ya? Satu per. Satu per. Kalian masih ingat gak sifat tan inverse kalau diintegralkan? Ayo, ya. Kita balik dulu deh ke konsep. Kalau semisal integral
yang menghasilkan hasilnya itu tan min 1x. Itu apa? Ada yang masih ingat? 1/1 1 per X kuadrat tambah 1/1. Nggak inget, Pak. Ini kan? Ini kan? oh itu. Nah, ini Ya. sifat buat Oh berarti integral yang menghasilkan tan min 1x. Nah, cuman karena di sini adalah apa ya? Dalam kurungnya itu fungsi yang ini kan fungsi kan. Berarti Jadinya dikaliin. kalau semisal kita punya tan inverse fungsi, misalnya anggaplah ux misalnya. Berarti buat mencari turunannya adalah 1/1 ditambah 1 plus ux kuadrat X kuadrat atau ya dikali sama turunan ux-nya. X. oh iya. Nah, Berarti Berarti 1 per ini kan berarti 1 plus X tambah kuadrat. cos kuadrat X dikali baru turunan cos apa? Bensin. Mesin. Nah, baru kita tinggal sederhanakan aja lah ya bentuknya biar kelihatan bagus. 3x kuadrat dikali tan min 1 cos X ditambah plus X eh, kuadrat. Enggak. x gini aja. Min Sin x pangkat 3 sin x X 1 cos kuadrat x. Oke, itu untuk turunan 4a. Ada yang bertanyakan? Ini jawabannya 4a. Masih gampang kan? Masih aman? Masih aman? Insya Allah, Pak. Itu 4. Ada yang bertanyakan dulu nggak sampai sini? 4a. Nggak ada? Aman? Bisa lanjut? Kita lanjut ya. Ke B berarti. B sama dengan B. Dia sama dengan 2 log X dibagi X minus 1. 2 pangkat X pangkat 3. Nah, kalau ini kalau tahun lalu susah juga ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kalian harus apa ya bilangnya ya? U aksen V. Sebenarnya nanti kita harusnya kita sederhanain dulu sih bentuknya. Dengan cara ini susah sih sebenarnya ya. Terlalu panjang caranya, cuman kita coba ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita yang atas ini kita bisa sederhanain dulu kan bentuknya. Iya. Kalau 2 log X itu kita harus ubah bentuknya ke bentuk ln. Ln X per ln 2. X per ln X dulu. Ya, benar kan? Berarti ln X betul-betul jadi ln X per ln 2. Oke, itu pertama kan. Berarti kalau kita terus lagi jadinya ln X per ln 2 dikali. Nah, ini kan kita naikin aja pangkatnya jadi biar kita kali semuanya jadinya 2 pangkat X dikurang 1 kali pangkat min 3 kan, karena kita naikin kan si bentuknya.
Ya. Oke, terus nah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita aduh gimana ya bilangnya ya? Hmm, kita pakai ini apa sih? Pakai sifat perkalian yang masih sama yang tadi, pakai yang ini, pakai sifat yang f aksen x gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, berarti yang bagian sini, berarti kan kita harus turunin dulu kan satu-satu. Turunan f aksen x, ada yang masih ingat? Ln x dibagi ln 2 kalau diturunin jadi 1 per, nah, Super Excellent 2. 1 per x ln 2 Oh, dikali, ini masih tetap 2x min 1 dipangkatkan min 3 ditambah ln x dibagi ln 2 dikali, nah turunan yang ini nih, turunan 2 pangkat x min 1 dipangkatkan min 3. berarti 2 ya. Aduh. Nah, turunan yang ini yang mungkin biar enak kita ngerjain terpisah kali ya. Di sini aja. 2 pangkat x min 1 dipangkatkan min 3. Nah, kalau bisa kita mau ngerjain, kita pakai permisalan dulu. Jadinya kita misalin si U-nya. U-nya adalah 2x pangkat min 1 kan. Mana sih sifatnya? Jadinya kita misalin si U-nya yang ini. Jadi kan U-nya adalah 2 pangkat 2 pangkat x min 1. Iya. Berarti kalau misalnya kita udah misalin, jadinya dalam kurung yang ini, jadinya kan U pangkat min 3 kan. Min 3. Nah, yang bagian sini kalau kita turunin, itu jadinya Min 3. min 3-nya kita turunin, U pangkat min 4. Benar kan? Betul, Pak. Betul. Nah, baru kita ubah lagi nih bentuknya. Jadinya ini min 3, kita masukin nilai U-nya, 2 pangkat X min 1 pangkat min 4. Oke, itu tahap pertama. Nah, tahap kedua adalah kita turunkan yang ini sekarang nih. Yang ini.
Sebenarnya kalau kalian bingung, paling gampang kita pakai sifat yang ini sih, yang mana tadi ya, yang kita learn-kan kedua sisi. Nah, yang ini. Kita pakai sifat yang kita learn-kan kedua sisi, pakai sifat yang ini. Caranya kayak gitu. Jadinya, kalau kita turunkan Oh, berarti kedua sisi, berarti kan X-lan bisa 2. kita yang kita turunkan yang sisi kiri dia dulu ya, berarti yang ini, yang 2 pangkat X berarti. Jadinya U sama dengan 2 pangkat X. Berarti ln U itu sama dengan ln 2 pangkat X. X. Nah, berarti ya. Berarti kan kita turunkan kan jadinya F aksen X dibagi Fx itu sama dengan, karena ini kan bentuknya kita bisa ubah kan, kata jadinya ln A pangkat B itu sama dengan B ln A. Benar kan? Jadinya yang ini kita bisa ubah jadi X ln 2. Nah, fx-nya kan masih ada kan? Fx-nya tuh yang ini kan fx nih. Jadinya untuk turunan f aksen X itu sama dengan 2 pangkat X dikali X ln 2. Betul. Benar gak sih? Ya, Pak. Betul. Kalian salah. Apa beda sifatnya ya? Yang pangkat. Oh, enggak. Salah. Mana sih? Sifatnya itu, enggak sih sifatnya? Oh, gini. Ini kan U-nya itu 2 pangkat X min 1. Berarti kalau misalnya kita mau menurun, berarti kan kita turunkan 2X sama min 1-nya kan. Nah, kalau kita mau menurunkan 2X itu berarti 2X itu kan jadinya kalau misalnya kita pakai sifat pangkatnya kita turunin, berarti X-nya kalau kita turunin jadi 1 kan. X-nya kalau kita turunin jadinya 1 dikali 2 pangkat X dikali ln 2. Itu sifat. Jadi sifat buat kalau misal teman-teman ketemu soal misalnya fx-nya itu misalnya 3 pangkat X atau 3 pangkat X misalnya. Begini deh. A pangkat X. Berarti kalau misalnya kita mau mencari turunan A pangkat X, itu jadinya kita turunkan pangkatnya dulu. Pangkatnya kita turunin, jadinya 1 dikali A pangkat X dikali ln A. Cuman kalau semisal bentuknya itu sebuah fungsi,
A pangkat UX. Misalnya, berarti jadinya U aksen X, U aksen X dikali A pangkat X dikali dan A. Itu sifatnya sebenarnya. Nah, berarti untuk soal yang ini, dia kan pakai sifat yang pertama kan? Pakai sifat yang ini kan? Jadinya untuk turunan 2 pangkat X-nya adalah 2 pangkat X dikali dan 2. Kalau min 1 kita turunnya jadi 0. Gitu. Ada yang ditanyain dulu nggak sampai sini? Emang banyak sifat sih sebenarnya. Mau tanya Pak. Gimana ya? Yang tadi itu kok bisa pakai cara yang apa namanya? Yang bawah dulu Pak. Yang 1 kali apa gitu. Nah, Yang ini ya? itu Yang ini. kan pakai cara 1 kali 2x itu. Nah, itu kok bisa nentuin pakai cara yang itu gimana Pak caranya? Ini mana ya? Ini materinya yang ini sih. Kalau kalian ingat mana ya? Terus skip dulu deh. Materinya yang ini. Nah, ini nih. Kalian lihat, kelihatan kan? Kalau kan di sini kita disuruh cari turunannya kan dari 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 pangkat sin 2x. Nah, berarti otomatis kita nyari turunan di sisi kiri sama sisi kanan dulu kan. Satu-satu berarti dari turunannya. Jadinya kalau misalnya kita ketemu bentuk soal yang pangkatnya itu apa? Soalnya itu sebuah konstanta dipangkatkan variabel atau dipangkatkan sebuah fungsi. Jadinya yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian turunkan si pangkat fungsinya dulu. Jadi di sini konteksnya kan 3 pangkat 2x plus 1 kan. Berarti 2x plus 1 kalian turunin dulu. Terus nanti dikali sama si dirinya sendiri. Berarti dirinya sendiri kan 3 pangkat 2x plus 1 kan. Nah, baru nanti masih ada lagi. Jadi dikali sama ln si konstanta pangkatnya. Berarti jadinya hasilnya adalah 2 dikali 3 pangkat 2x plus 1 dikali ln 3. Itu sifatnya itu sih. Maka tadi aku bilang kan, kalau misal kalian ketemu konstanta yang dipangkatkan sebuah fungsi, jadinya pangkatnya diturunin dulu, terus dikali sama si dirinya sendiri. Jadi tadi yang sifatnya itu jadinya misal kalian lihat sifatnya, nah kalau misal kita ketemu bentuk soalnya itu A pangkat UX, nah berarti kita kalau mau mencari turunan pertamanya itu kita turunkan dulu si UX-nya dikali sama si A pangkat UX-nya sendiri, baru dikali sama ln A. Sifatnya ini. Makanya tadi yang soal yang ini kita pakai sifat yang bawah, berarti pakai sifat yang ini. Gitu. Makasih Pak. Oke, berarti kan kita udah ketemu kan si turunan GX-nya, baru kita tinggal masukin nih. Berarti jangan lupa masih ada min 3, 2x min 1, pangkat min 4 kali sama 2x dan 2. Beda sebentar deh. Ya, udah capek-capek nulis, hilang dong. Udah, Udah, bentar Pak, dah udah, baru. Pak. Ya, nggak bisa lagi. Nanti deh baru aku tulis lagi, nggak apa-apa lah. Tadi kita sampai di B ya. Iya, Pak. Nah, berarti jadi Y-nya itu 2 log X dibagi 2 pangkat X
min 1 pangkat. Kemudian kita sederhanain dulu kan. Lan X per dan 2. Ini 2 pangkat X min 1 pangkat min 3. Jadi kalau kita mau mencari turunannya, itu ada 1 per X ln 2 kali 2 pangkat X min 1 pangkat min 3 ditambah ini ln X dibagi ln 2 dikali ini tadi min 3 2 pangkat X min 1 pangkat min 4 dikali 2 pangkat X ln 2. Nah ini kan bisa saling coret kan sebenarnya ini sama ini. Nah baru kita tinggal terus lagi sederhanain lagi. Jadinya ini 2x 2 pangkat X min 1 pangkat min 3 dibagi X ln 2 minus ln X dikali 3 2 pangkat X min 1 pangkat min 4. Oke, itu jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu nomor 4. Wah, panjang juga sih sebenarnya ya. Tapi semoga soalnya nggak sampai sepanjang ini sih. Nanti kalau udah ada soalnya ntar aku kasih kisi-kisi lagi. Terima kasih Pak, semoga dilancarkan Pak S3-nya. Amin. Oke, nomor 4 yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke nomor 5. Ya, kurang lebih gitu lah untuk sifatnya. Aman? Belum ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut ya berarti. Nomor 5A. Nomor 5A itu kan integral 0 sampai 2/3 1 per 4 tambah 9x kuadrat. Nah, sebenarnya kalau semisal bentuknya udah 1 per gini, terus kemudian ada apa ya, kayak x kuadrat, entah itu dia bukan akar atau bentuknya akar, itu kita udah masuk ke integral untuk sifat trigonometri yang sin inverse, cos inverse, terus tan min 1, tekan min 1, kotangan min 1, kita udah masuk ke situ. Cuman, kalau semisal dia bentuknya adalah akar kayak gini, ini antara dua, kita bisa ke sin min 1 atau cos min 1. Kalau yang ini juga bisa ke dua bentuk nih yang ini. Ini bisa ke tan min 1 atau apa ya satunya, sekan ya. Sama ke kotangan. Atau kotangan min 1. Gitu. Tergantung kita mau bawa bentuknya kemana. Cuma kalau misalnya ada yang ngerjain dia ke bentuk, kalau yang A, kalau misalnya kita ngerjain kalian mau bawa ke bentuk tangan apa kotangan, itu masih bisa. Masih ku benerin sebenarnya. Karena kan kalau misalnya bentuknya adalah yang seperti yang di atas, itu kan kita bisa integralkan kedua bentuk kan. Mau itu ke tangan apa kotangan, kayak gitu. Nah, berarti yang nomor 5A, jadinya yang kita harus sederhanain dulu kan jadinya. Biar bentuknya itu menjadi, kalau misalnya kalian ingat sifat untuk tangan atau kotangan, itu kan kita harus buat bentuknya menjadi 1 per gitu kan. Baru kita bisa dapat hasilnya itu adalah tan min 1x.
Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak yang gini, soal yang ini, kalian kalau bisa harus ubah bentuknya jadi kayak gini dulu. Jadi kayak bentuknya kayak gini. Gitu. Berarti jadinya kalau misalnya kita ubah bentuknya, berarti cara paling gampang adalah empatnya kita keluarin kan sebenarnya. Karena kalau misal empatnya dikeluarin, jadinya si bagian sininya kan jadi satu kan, jadi satu. Nah, udah mulai sama kan jadinya ini. Ditambah, nah ini kan empatnya keluarin kita, jadinya ini adalah 9 per 4 X kuadrat. Bagi 1 dx. Oke, langkah kedua adalah, karena ini adalah 4, jadi empatnya kita bisa keluarin kan, karena dia masih konstanta kan sebenarnya. Masih konstanta, jadinya kita bisa keluarin dari integral. Ini 1 per 4, integral 0 sampai 2 per 3. Nah, sekarang untuk bagian penyebutnya, kita sederhanain agar bentuknya menjadi X kuadrat. Jadi maksudnya semuanya kita kuadratin jadi satu bagian. Jadi kayak gini. Bisa kan sebenarnya? Karena 9 itu kan 3 kuadrat. Sedangkan 4 itu adalah 2 kuadrat. Jadinya kita bisa buat bentuknya jadi kita bisa buat bentuknya jadi 1 ditambah, jadi kita kurungin, 3 dibagi 2 X kuadrat. Bisa kan kayak gitu? Nah, baru nanti yang ini kita misalin jadi U. Gitu. Jadinya U-nya adalah 3 per 2X. Berarti DU-nya 3 per 2. Berarti jadinya berapa sih? 3 per 2X. Satu kan, Pak? Bukan 3 per 2. Iya, 3 per 2X itu kalau diturunin jadi 3. Benar gak sih? 3 F aksen X, G, X. Oh ya, 3 di pakai sifat yang ini kan jadinya. Ya, F aksen X, G, X. Ya, aduh, nggak nyampe lagi. Pakai sifat yang F aksen X, GX dikurang Fx, G aksen X dibagi G kuadrat X. Berarti 3 dikali 2 dikurang 3X. Bener nggak sih? Aku jadi bingung sendiri ya. Itu nggak langsung diturunin aja Pak, jadi 3 per 2. 3 per 2 aja, Pak, langsung. Iya, kenapa? Terlalu banyak sifat jadi lupa. Benar sih. Kok aku nggak kepikiran ya? Ini adalah DU-nya 3 per 2 DX. DX-nya berarti DU 2 DU per 3 ya? Iya. Ya, harusnya gitu ya. Oke. Ini sama dengan 1 per 4. Integral 0 sampai 2 per 3. 1 ditambah ini U kuadrat. 1 dikali 2 per 3 D.
Nah, 2/3-nya juga kita bisa keluarin kan sebenarnya. Jadinya kalau kita kali jadinya ini adalah 2/12. 0 sampai 2/3. Jadi yang kita integralkan cuma 1 plus U kuadrat. Nah, 1 plus U kuadrat tadi kan kita bisa bawa ke tan inverse kan sebenarnya. Jadinya hasil integralnya adalah 2/12 dikali tan min 1. U-nya kita langsung ganti aja ya, berarti U-nya itu kan 3/2x. 3/2x. Untuk batasnya dari 0 sampai 2/3. Nah, kita tinggal masukin aja batasnya. Jadinya 2/12 ini itu tan min 1 tan min 1 0 ya. Iya, tan min 1 0. Tan min 1 0. Tan min 1 1. Terus saja deh. 3/2 dikali 2/3 dikurang tan min 1 3/2 dikali 0. Ini sama dengan 2/12 tan min 1 1 dikurang tan min 1 0. Nah, itulah. Baru nanti kalian tinggal sederhana aja pakai kalkulator. Oke, itu buat nomor 5A. Ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Sebenarnya ada cara cepatnya sih. Cara cepatnya adalah jadi kalau semisal tadi kan udah kita bilang kan kalau semisal bentuknya itu kayak gini, berarti itu bentuknya adalah untuk tangan atau petangan kan sebenarnya. Nah, jadi kalau semisal kita bawa ke bentuk atau cara cepatnya, jadi kita buat bentuknya itu jadi 1/A kuadrat ditambah U kuadrat. Gitu. Ya gini deh. Yang ini dulu aja. Ya, kita nggak usah bawa integralnya. Jadi kalau misalnya kita harus bawa bentuknya jadi 1/A kuadrat tambah U kuadrat. Nah, yang A ini adalah yang buat konstanta. Konstanta. Yang bagian sini itu adalah bagian si fungsinya. Atau yang ada variabelnya. Atau yang ada variabel. Nah, di sini kan dua-duanya kita bisa integralkan kan sebenarnya. Integralkan. Pangkatkan sebenarnya. Jadi 4 itu kan kita bisa buat jadi 2 kuadrat. Jadinya kalau misalnya kita sederhanakan bentuk ini, kalau kita bawa ke soal, jadinya 1/4 itu adalah 2 kuadrat. 9x kuadrat itu kan jadinya 3x kuadrat. Gitu kan. Nah, baru habis itu kita bisa pakai sifat yang ini. Jadi kalau misal kita bawa ke integral, jadinya kalau misal bentuknya udah kayak gini, kita bisa pakai sifat kalau misal dia itu adalah 1/A kuadrat ditambah U kuadrat, itu kita sudah buat jadi 1/A dikali kolon tan inverse tan inverse
Nah, tadi apa sih? U per A. Ya, harusnya gitu. Berarti hmm, terus jangan lupa 1 per A dikali tan inverse U per A. Terus kalian jangan lupa karena di sini bentuknya adalah fungsi, U kan berarti. Jadi masih ada U kan. Jadinya kita harus kali dengan turunannya atau U aksennya. Kayak gitu. Jadinya kalau kita bawa ke integral, ntar bentuknya kayak gitu. Ada yang bertanyakan dulu nggak sampai sini? Saya tergantung sih kalian mau pakai cara yang mana. Cuman biasanya kalau cara di PPT yang pakai cara yang bawah, yang ini, yang tadi kita sempat kerjain. Kalau misal cara cepatnya adalah kita pakai yang cara yang ini, cara yang ini cara lebih cepatnya lah, kayak gitu. Ada yang ditanyakan buat yang A, 5A? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke 5B terakhir, pertanyaan terakhir kita. Nah, kurang lebih masih sama ya caranya sama yang A, tapi cuman bedanya karena di sini bentuknya adalah akar, jadinya dia itu kita bakal kerjanya hasilnya itu bakal sin atau cos sebenarnya. Nah, caranya masih sama kan? Yang bagian bawah sini kita harus ubah bentuknya seolah-olah nanti untuk bentuk integralnya jadi kayak 1 per akar 1 plus x kuadrat. Kayak gitu kan bentuk sin sama sin inverse sama cos inverse. Jadi kita harus ubah bentuknya jadi 1 min 1 min atau 1 plus ya? Satu Oh, 1 Pak. min, 1 min, 1 min. 1 min sin 1 min x kuadrat kayak gitu. Nah, kita harus ubah bentuknya biar jadi kayak gini. Berarti cara paling ya kalau kita pakai cara yang pertama, jadinya kita cuma keluarin 9-nya aja kan berarti. Sama kayak tadi caranya. Jadi 9-nya kita keluarin dari sini, jadinya dalam kurungnya adalah 1 min x kuadrat per 9. Gitu kan berarti bentuknya. Nah, baru setelah itu 9 ini kan kita bisa keluarin dari akar kan. Jadinya dia adalah 1/3 kan. 1/3 kita bisa keluarin dari integral juga. Ini adalah 1 min. Nah, x kuadrat per 9 ini kita bisa ubah jadi sesuatu dipangkatkan 2 kan sebenarnya. Nah, jadi kita tinggal buat, jadinya ini adalah x per 3. Ya elah, hilang lagi. Ya udahlah, lanjutlah, nggak apa-apa. Hmm, tadi 9 min x kuadrat. X ini sama dengan
akar 2 sampai 2. Atau min x kuadrat plus 9. 1 dx. Berarti ini sepertiga. Akar 2 sampai 2. 1 min x per 3 dikuadratkan. 1 dx. Nah, berarti kalau udah kayak gini, ini kan bakal jadi U kan berarti. Berarti U-nya adalah X per 3. Berarti DU-nya sepertiga dx. dx-nya adalah 3 DU. Nah, baru dari sini kita tinggal ganti aja nilai-nilainya. Ini sepertiga, integral akar 2 sampai 2. Berarti yang dalam kurungnya itu jadinya 1 dikurang U kuadrat. Oke, per 1 dx. Oh iya, dx-nya kita ganti lupa. dx-nya adalah 3 du. Ini bisa saling coret kan sebenarnya. Nah, baru tinggal hasil dari integral untuk 1 per akar 1 min U kuadrat du. Nah, kalau ini kan kita bisa bawa ke sin atau cos kan. Berarti kalau kita bawa ke sin aja biar gak usah ada minusnya. Jadinya integralnya adalah sin min 1 U. U-nya itu tadi kita udah dapat, U-nya kita langsung ganti aja. X per 3. Jangan lupa batasnya dari akar 2 sampai 2. Berarti kalau kita ganti sin min 1 2 per 3 kurang sin min 1 akar 2 per 3. Oke, itu deh jawabannya. Nah, ini baru kalian tinggal kalkulator aja atau hitung aja nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan dari 5 soal ini? Pak, itu ngubasinnya gimana, Pak? Yang ini ya. Jadi ini soal. Iya. Kalau semisal bentuknya akar, yang ini kan soalnya ada yang bentuknya akar, ada yang bentuknya bukan akar kan. Nah, kalau semisal bentuknya bukan akar, itu kita bisa bawa atau nyelesainnya tuh pakai sifat tan inverse atau patangan inverse. Kenapa kayak gitu? Karena kalau semisal kita ketemu integral 1 per 1 tambah X kuadrat, itu hasilnya itu bisa tan min 1X atau minus kotangan min 1X. Karena emang sifatnya kayak gitu. Nah, kalau yang bentuknya akar kayak yang di bawah, itu bisa hasilnya bisa sin inverse atau cos inverse. Jadi kalau kita bawa ke integral, nanti bentuk integral itu harusnya menjadi 1 dibagi akar 1 min X kuadrat. Nah, itu hasilnya bisa sin min 1X atau minus cos min 1X. Jadi kalian ingat aja bentuk soalnya atau bentuk si sifat trigononya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya akar kayak gini, itu dia hasilnya antara itu kalian bawanya ke sin atau ke cos. Tergantung kalian sih sebenarnya. Karena kalau misalnya bentuknya bukan akar kayak yang di atas, yang ini, berarti larinya itu ke tan inverse atau minus kotangan inverse. Kayak gitu. Ada yang bertanyakan lagi? Jadi paling penting kalian hafal sifat sih sebenarnya. Cuma nanti bakal aku kasih tahu isi materinya nanti yang keluar. Jadi kalian hafal sifatnya nggak terlalu banyak. Tapi karena soalnya belum keluar, jadinya ya ditunggu aja lah ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jadi materi yang bakal keluar nggak jauh-jauh beda dari sini. Masih seputar inverse, turunan, sama integral. Nah, buat nanti inverse-nya yang keluar apa, turunannya yang keluar bentuknya apa, integralnya yang keluar bentuk apa, belum tahu. Jadi yang penting kalian kalau bisa coba pelajari lagi si sifat-sifatnya, siapa tahu nanti pada keluar. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, selesai responsi kita hari ini. Kita absen dulu ya, berarti. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Aman lah ya, UAS? Referensi. Sekarang minggu 15 ya? Tetap daftar hati. Oke, kita absen ya. Muhammad Surgawi ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Sabik? Sabik ada? Nggak ada. Zidan? Hadir, Pak. Zidan hadir. Rian? Hadir Pak. Dan hadir. Ken? Ayo, Ken kayaknya tidur ini. Rangga, Rangga? Hadir Pak, hadir. Rangga hadir. Khalid Fari? Hadir Pak. Khalid hadir. Pak Fatan? Hadir Pak. Fatan hadir. Revan? Hadir, Pak. Fatan hadir. Rifki? Hadir Pak. Rifki hadir. Revina? Revina ada nggak? Oh, Revina ada?
Oh, ada. Suaranya nggak masuk tapi. Devina ada. Devina hadir. Salma. Hadir Pak. Salma hadir. Ajeng. Hadir, Ajeng Pak. hadir. Aisyah. Hadir Pak. Zaki. Zaki Rosian. Hadir Pak, hadir. Zaki Rosian hadir. Vito. Hadir Pak. Vito hadir. Denis. Hadir Pak. Denis hadir. Saputra. Hadir Pak. Aldo. Hadir Pak. Silmi. Hadir Pak, hadir. Arkan. Oh, Arkan nggak ada ya. Zaki Arli. Hadir Pak. Zaki Arli hadir. Salina. Hadir, Pak. Salina hadir. Rian. Rian hadir ya. Rian Hadir, Pak. hadir. Pradipta. Hadir, Pak. Pradipta hadir. Raya. Hadir, Pak. Raya hadir. Alfarel. Alfarel hadir. Bagja. Mana Bagja? Tadi perasaan dia masuk keluar mulu. Gak ada suara Bagja. Bagja hadir ya. Terus Azalea Hadir Pak. hadir. Satria Hanggoro. Hadir Pak. Satria hadir. Stefani Hadir Pak. Aska. Hadir Pak. Aska hadir. Dinar hadir. Arta Nadia Hadir Pak. hadir. Azhar. Hadir Pak. Oh, kirain ketiduran lagi ya Azhar. Aman banget Pak. Robertson hadir. Farel Hanafi. Ada Pak. Hadir Pak. Jidan. Hadir, Pak, hadir. Fatur. Hadir Bapak. Arya. Mana tadi tuh yang pakai background PDI mana tuh? Arya hadir. Tawas. Tawas ada nggak Tawas? Wah, nggak ada Tawas. Ali, Sokin. Oh, Sokin ada. Hadir Pak, hadir. Dani. Hadir Dan Pak, hadir. terus terakhir David hadir. Oke. Hadir, Pak. Maaf Pak, Ken hadir Pak. Aduh. Bentar Ken, bentar. Baru bangun ya? Habis dari toilet Pak tadi Pak. Mana Ken? Ken, oke. Udah ya, berarti yang gak hadir cuma 5 orang. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Nggak ada ya? Bentar. Ini gimana caranya? Ya, semuanya masuk. Ya, nggak semua ini mah. Ya udah, nanti kita fotonya ntar aja lah pas UAS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sambil kita tutup kelasnya. Oke.
Kalau nggak ada, mungkin sekian ya kelasnya. Jadi kurang lebih itu ya materi-materi yang bakal keluar pas UAS. Nanti kalau misalnya udah ada soalnya nanti bakal aku kasih kisi juga nanti. Mungkin sekian ya kelasnya, sampai bertemu di minggu UAS. Makasih semuanya. Soal UAS-nya ada, Pak. Soal UAS-nya ada, Pak. Belum ada. Makasih, Pak. Kan nanti yang dikasih kisi-kisi doang. Aduh, Berson. Cili tengah. Makasih, Oke, Pak. makasih ya. Makasih, Pak. Aduh, Makasih, Berson. Pak. Pak. Selamat tahun baru. Ya, semangat, Ali, semangat. Ali, Ali. Ayo, Pak. Ali, Ali. Ali. Ayo, Pak. Ayo, Pak ya, Pak. Selamat Selamat Assalamualaikum. tahun baru. Assalamualaikum. Merry Christmas. Mangatang. Ayo Mangatang, orang ngetrail Mangatang. Mana Mangatang? Ali, Awas, Pecel. Tabak nih. Ali, Ali kayak apa? Rel, PT Rel. Dinar. OTW. Tahu jam 10. Ayo Mai. Oke, OTW, Nar. OTW, Nar. Tahu. Ini jam berapa, Cok? Jam berapa? Si Bagja masih di Garut. Ya udah rekam aja. Dangdut. Motor. Motor saha. Motor maneh. Sampai speedometer. Mas Dinar, sampainya jam berapa, Mas Dinar? Tadi Udah keluar. Ayo, Ja. Yang ikut, Ja.